Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Ishak Rajasa dari kelas 12 IPS 3, absen 24. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan menjawab pertanyaan ulangan harian sejarah Indonesia yang telah diberikan oleh guru mata pelajaran sejarah Indonesia, yaitu Pak Dimas Darimurti. Langsung saja kita mulai. Pertanyaan pertama, bagaimana upaya yang harus diwujudkan pemerintah untuk mengantisipasi pergolakan serupa PRRI atau Permesta pada masa kini? Jadi jawaban saya adalah, pada waktu menjelang bentuk pemerintahan Indonesia berubah menjadi negara serikat atau biasa disebut dengan Negara Republik Indonesia Serikat, terjadi beberapa pemberontakan dari dalam masyarakat Indonesia itu sendiri, atau pemberontakan tersebut dinamakan PRRI atau Permesta. PRRI merupakan singkatan dari Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, sedangkan Permesta adalah Perjuangan Rakyat Semesta. Kejadian pemberontakan ini terjadi tepatnya pada tahun 1949. Terdapat beberapa penyebab dari pemberontakan yang terjadi, yaitu terdapat 3 poin yang saya dapat. Pertama, pemberontakan yang terjadi bersamaan dengan penurunan anggota Divisi Banteng yang merupakan suatu komando militer yang perjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari tahun 1945 hingga 1950, tepatnya di wilayah Sumatera Tengah. Kemudian poin kedua adalah pembangunan yang tidak merata di Indonesia karena pembangunan hanya fokus tertuju kepada daerah di wilayah Jawa saja. Alokasi biaya pembangunan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah pun tidak merata ke seluruh Indonesia. Hal ini membuat khususnya masyarakat di bagian Sumatera geram atas perilaku yang telah dilakukan oleh pemerintah itu. Lalu poin ketiga adalah kesejahteraan masyarakat di sana sangat memprihatinkan, sehingga masyarakat berpikir bahwa mereka tidak mendapatkan kemakmuran dalam hidupnya. Lalu terdapat tokoh bernama Ahmad Husin, yaitu adalah salah satu orang yang memprakarsai gerakan PRRI tersebut. Beliau berpikir bahwa PRRI dapat menandingi pemerintahan yang terdapat di Jakarta yang sudah disahkan. Gerakan PRRI ini didukung juga oleh Permesta, sehingga nama gerakan itu disebut pemberontakan PRRI atau Permesta. Mereka membuat mereka menginginkan pemerintah untuk melakukan pembangunan secara merata ke seluruh wilayah di Indonesia. Menurut saya, dari pemberontakan PRRI dan Permesta ini terdapat kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Masyarakat PRRI atau Permesta hanya ingin memperbaiki sistem pelaksanaan pemerintah pusat agar pemerintah pusat melakukan pemerataan ke setiap daerah di Indonesia. Namun memang caranya salah. Mereka terkesan memaksa sehingga disebut oleh pemerintah merupakan gerakan pemberontakan. Hal-hal seperti inilah yang bisa membuat negara ini terpecah belah. Maka dari itu, saya memiliki solusi untuk pemerintah saat ini agar tidak terjadi kejadian yang sama pada kedepannya, yaitu yang pertama adalah selalu menanamkan paham Pancasila kepada seluruh masyarakat, karena banyak sekali nilai-nilai yang dapat memperkuat bangsa. Dengan Pancasila, nantinya pasti akan tercipta keadilan dan kesejahteraan di dalam masyarakat, seperti
nilai Pancasila yang terdapat di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lalu sila ketiga, persatuan Indonesia, lalu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian solusi kedua adalah menanamkan nilai yang ada dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga seluruh masyarakat bisa saling menghargai satu sama lain walau memang kenyataannya kita berbeda-beda. Lalu solusi yang ketiga adalah melakukan pembangunan secara merata ke seluruh Indonesia. Dengan itu masyarakat atau tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan kebijakan yang ada. Lalu solusi yang keempat adalah menyelesaikan masalah menggunakan cara musyawarah, karena cara tersebut terdapat dalam sila nomor 4. Lalu kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Jelaskanlah peran tokoh dalam upaya menjaga integrasi bangsa dan teladan baik dari tokoh toleransi. Jadi pada kesempatan ini saya mengambil contoh, yaitu tokoh bernama Insinyur Haidar Alwi. Beliau adalah seorang aktivis radikalisme yang aktif dalam menyampaikan pesan-pesan kerukunan dan persatuan antar umat beragama. Beliau beserta dua orang tokoh lainnya, yaitu Indrawati Sugandi dan Karyawan Faturrahman, telah dinobatkan sebagai tokoh toleransi Indonesia. Pada akhir-akhir ini terdapat beberapa pergolakan yang terjadi di Indonesia, khususnya di antara umat-umat beragama. Contoh pergolakan yang terjadi yaitu pernyataan bahwa umat Muslim tidak boleh menyampaikan selamat Natal dalam bentuk apapun kepada umat Kristiani. Dari kondisi tersebut kita jadi tahu bahwa pentingnya Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika untuk selalu ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dalam Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika kaya akan nilai-nilai yang bisa mempersatukan bangsa ini. Hal konkret yang telah dilakukan oleh Bapak Haidar Alwi yaitu ketika pada saat hari Natal beliau mengunjungi salah satu gereja di Indonesia dan mengikuti kegiatan gereja di sana. Lalu pendeta yang memimpin kegiatan gereja itu mempersilahkan Bapak Haidar Alwi ini untuk melakukan atau bicara di depan umat Kristiani tersebut. Di awal pembicaraan Bapak Haidar Alwi ini melakukan salam yang biasa dilakukan oleh umat Kristiani, yaitu Shalom. Lalu ketika selesai berbicara dan dikembalikan kepada pendeta itu pun menjawab salamnya menggunakan Assalamualaikum. Bapak Haidar Alwi berpendapat bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa bersatu dan hidup dalam cinta kasih kepada sesama. Lalu kita lanjut kepada pertanyaan nomor 3. Berikan kesimpulan dari materi yang kita pelajari dan refleksi kalian masing-masing. Jadi dari kedua pembahasan yang telah disebutkan di atas,
saya sendiri belajar bahwa setiap masyarakat Indonesia harus menciptakan persatuan dan kesatuan. Nilai persatuan dan kesatuan tersebut sangatlah penting untuk menjaga keutuhan negara ini. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus peduli terhadap bangsa kita sendiri. Keadilan dan kesejahteraan masyarakat akan tercipta melalui pemerataan ke seluruh wilayah di Indonesia. Kita juga wajib menanamkan nilai-nilai penting yang ada dalam Pancasila dan juga semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita memang hidup dalam perbedaan dan keragaman, tetapi jadikanlah hal tersebut sebagai acuan untuk kita menghargai sesama. Kerukunan akan kita dapatkan ketika kita menjalankan dengan rasa cinta kasih. Jadi, ayo bersatu menjadi bangsa yang besar. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.